Shalom, damai di hati. Kembali lagi kita bertemu dalam program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Dan sebelum kita masuk dalam perenungan firman dan pembacaan firman, mari kita minta tuntunan dari Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami bersuka cita di saat ini Tuhan, karena dalam penyertaan kasih-Mu, lindungan-Mu dalam kehidupan kami. Di saat ini, dalam kesempatan ini, kami sama-sama dapat bertemu dalam program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Dan di saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang menguasai kami, bekerja atas kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan setiap pengajaran yang ingin Engkau sampaikan bagi kami di saat ini. Inilah kami yang berdoa kepadamu Tuhan, meminta tuntunan-Mu bagi kami di saat ini. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita di saat ini terambil dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-6a. Bunyinya demikian. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita patut berbahagia, patut bersukacita karena Tuhan mau memberikan kasih karunia anugerah-Nya dalam kehidupan kita. Dan kita juga sebagai manusia, dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita berusaha untuk mencapai kebahagiaan atau berusaha mencari kebahagiaan. Dan di dunia ini memberikan berbagai macam bentuk kebahagiaan untuk kita manusia nikmati. Namun saudara-saudaraku, tidak semua kebahagiaan tersebut merupakan sejalan dengan apa yang menjadi kehidupan kita orang Kristen atau orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita di saat ini berisi tentang penglihatan profetik Yohanes ketika dia berada dalam pembuangan di Pulau Patmos. Ia menyatakan bahwa berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Ia menyaksikan orang-orang yang telah menjadi martir atau telah dibunuh ketika mereka mempertahankan iman mereka atau mereka mewartakan iman mereka kepada Yesus Kristus. Dan ia menyaksikan orang-orang ini hadir bersama-sama dengan Allah dalam kekudusannya. Ia menyatakan berbahagia dan kuduslah, yang menyatakan bahwa kebahagiaan orang percaya atau kebahagiaan orang yang beriman kepada Yesus sejalan dengan kekudusan hidup mereka. Kebahagiaan yang diperoleh, kebahagiaan yang diterima, merupakan kebahagiaan sukacita yang tiada berakhirnya ketika kita sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada Yesus, merasakan sukacita yang luar biasa hadir bersama-sama dengan hadirat Allah di kerajaan sorga. Di ayat-ayat sebelumnya menyatakan bahwa iblis telah dirantai atau telah diikat. Namun hal ini bukan berarti iblis tidak memiliki kuasa lagi. Ia tetap memiliki kuasa, dan ia menggunakan kuasanya tersebut untuk mengalihkan pikiran kita, mengalihkan kehidupan kita orang yang percaya untuk jauh dari kekudusan Tuhan, untuk tidak lagi mencari kekudusan yang berasal dari Tuhan. Maka dari itu saudara-saudaraku, lewat pembacaan kita di saat ini, kita terpanggil untuk tetap teguh mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Walaupun dalam kehidupan ini berbagai pergumulan kita hadapi, berbagai pergumulan yang kita jalani yang terasa berat, namun sekali lagi diingatkan bahwa kehidupan kita orang Kristen, kehidupan kita orang yang percaya, pasti akan menerima upah yang luar biasa, upah yang mendatangkan sukacita yang penuh atas kehidupan kita. Walaupun di dunia ini kita merasa berat, merasa sengsara, namun pada saatnya nanti kita akan menerima sukacita yang luar biasa bersama-sama di hadirat Tuhan. Maka dari itu saudara-saudaraku, janganlah kita terbawa akan godaan-godaan yang menjauhkan kita akan kasih Tuhan, namun kita mendatangkan sukacita Tuhan dalam kehidupan kita dengan kita hidup kudus, hidup taat akan perintah Tuhan, menjauhkan kehidupan kita dari dosa, sehingga kita juga dapat disebut sebagai orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang kudus bersama-sama di hadirat Tuhan. Demikianlah
perenungan firman kita di saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia anugerah-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan di saat ini Tuhan, kami meminta tuntunan-Mu, penyertaan-Mu, lindungan-Mu atas kehidupan kami, agar kami tetap teguh untuk selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami tidak terbawa akan godaan-godaan, kami selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan kekudusan-Mu selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Maka dari itu, ketika kami yang mampu untuk menjalankan kehidupan yang kudus, kehidupan yang seturut akan kehendak-Mu, kami pada saatnya nanti akan bersama-sama dengan Engkau merasakan sukacita yang luar biasa. Inilah kami yang berdoa kepadamu Tuhan, meminta tuntunan-Mu akan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah program renungan harian keluarga Jemaat Gemim Sentrum Bitung kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.